Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Hidayat, NPM 182103069. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan dan Program Pendidikan Masyarakat. Langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama, menurut saudara, kebijakan apa yang sangat kontraproduktif dengan keadaan pendidikan masyarakat di lapangan? Menurut saya, kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan keadaan pendidikan masyarakat di lapangan adalah kebijakan pendidikan karakter pada masa pelaksanaan pembelajaran daring dan juga daring. Menurut Thomas Lighona mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang baik. Sedangkan menurut Johan Wesentrock mengatakan bahwa pendidikan karakter atau disebut juga dengan character education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dan juga daring. Pembelajaran daring dilaksanakan sebagai langkah tepat untuk mencegah dan menekan penularan virus COVID-19. Selain itu, peserta didik juga tidak akan ketinggalan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam kurikulum selama 1 tahun ajaran. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal yang tujuannya adalah menghidupkan kembali sektor perekonomian yang sudah kurang lebih 3 bulan lumpuh akibat dampak COVID-19. Akan tetapi sektor pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah, belum sepenuhnya berani dibuka oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan anak usia sekolah adalah anak yang cenderung masih labil, yang sifat dan senang akan berkumpul dengan teman-temannya sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah pembelajaran daring ataupun pembelajaran secara jarak jauh. Menurut Berkowitz dan juga Beer pada tahun 2005 mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam perkembangan etika, tanggung jawab melalui model, dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai yang bersifat universal. Selain itu, pendidikan karakter mempunyai fungsi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan juga daring adalah yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan juga berbudi luhur. Yang kedua, fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, ataupun masyarakat secara umum. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya pendidikan karakter pada masa pandemi COVID-19 ini adalah masyarakat sekarang telah mengalami permasalahan krisis moral yang berdampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari. Pola kehidupan tersebut harus segera diperbaiki demi keberlangsungan kehidupan bangsa yang lebih baik. Negara harus hadir melakukan segala upaya untuk menyelamatkan generasi muda yang diharapkan dapat memiliki jiwa pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang sudah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Menurut Kosim pada tahun 2011 mengatakan bahwa pendidikan karakter harus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sejak dini kepada anak-anak sejak PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Masyarakat, media, dan negara harus bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang berkarakter. Selain itu, pembelajaran daring ini telah diatur dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan di masa darurat COVID-19.
kebijakan yang kontraproduktif dengan keadaan pendidikan masyarakat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Bab 8 tentang bentuk satuan pendidikan, bagian 22 pasal 8 ayat 1 menyatakan bentuk satuan pendidikan bagian dari pasal 8 setara dengan pendidikan dasar diselenggarakan pada kelompok belajar paket A dan juga kelompok belajar paket B. Pada kenyataannya, pendidikan luar dasar diselenggarakan ataupun mengadakan kelompok belajar kejar paket yang terdapat 3 jenis, yaitu paket A, paket B, dan juga paket C, yang mana tidak sesuai dengan yang disampaikan pada bab 18 ayat pasal 18. Selain itu, seharusnya di pasal 18 harus ditambahkan satu ayat lagi, yaitu ayat 4 yang berbunyi kelompok belajar paket C diselenggarakan kelompok belajarnya ataupun sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan sekolah lanjutan A. Selanjutnya soal yang kedua adalah jelaskan secara garis besar mengenai tema yang saudara kaji. Tema yang saya kaji di dalam kelompok kami adalah mengenai CSR. Apa sih itu CSR? CSR adalah kepanjangan dari Corporate Social Responsibility. Yang pertama membahas mengenai corporate. Corporate adalah atau disebut dengan perusahaan adalah setiap badan usaha yang melakukan produksi baik itu barang ataupun jasa. Yang kedua adalah sosial. Sosial adalah masyarakat yang berkepentingan dengan ataupun terhadap perusahaan ataupun stakeholder. Contohnya adalah keluarga, karyawan, pelanggan ataupun pemasok. Dan yang terakhir adalah responsibility yang disebut dengan tanggung jawab. Responsibility atau tanggung jawab adalah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menanggung akibat dari segala sesuatu yang telah dilakukan. Corporate Social Responsibility atau dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan lingkungannya. Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sosial perusahaan diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat 1 mengatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang ataupun berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sebagai tanggung jawab yang dilakukan dengan melibatkan kemitraan yang berkaitan dengan perusahaan seperti pemerintah, perusahaan, komunitas, serta masyarakat setempat yang dilakukan secara efektif dan dinamis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tema yang saya kaji adalah mengenai CSR. CSR adalah Corporate Social Responsibility, yang artinya adalah tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Soal yang ketiga adalah jelaskan peran saudara dalam penyusunan kajian sesuai tema tersebut. Peran saya dalam kelompok tersebut adalah sebagai anggota kelompok. Selanjutnya saya juga membantu dalam pencarian referensi baik itu dari jurnal ataupun dari sumber-sumber lainnya. Selain itu saya juga membantu dalam penyusunan kajian tersebut dan juga mencari teori-teori yang bersangkut pautan dengan CSR. Selain itu saya mendapatkan materi tentang penerapan CSR, kemudian permasalahan CSR, sama perundang-undangan yang mendukung adanya CSR. Undang-undang yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Itu merupakan salah satu undang-undang yang mendukung adanya CSR ataupun pelaksanaan CSR di Indonesia. Apa sih ataupun contoh penerapan CSR di Indonesia? Kemarin saya sudah mengkaji beberapa permasalahan mengenai penerapan CSR di Indonesia. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan CSR, yang salah satunya itu adalah di Desa Loreh dan juga Desa Langap. Salah satu penerapan CSR itu tidak lain adalah yang pertama peluang usaha bagi masyarakat,
Yang kedua, membuka akses jalan. Yang ketiga, pemberian fasilitas kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja. Yang kelima, bantuan fasilitas pendidikan. Sudah jelas bahwa penerapan CSR di Indonesia itu salah satunya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya itu adalah memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Dengan begitu, perusahaan yang ada di sekitar masyarakat membantu memberikan salah satu modal bagi masyarakat yang ingin mengadakan suatu usaha. Kemudian, salah satu penerapan lainnya adalah pemberian fasilitas kesehatan. Sudah tentu jelas bahwa dengan adanya CSR, mereka bertanggung jawab terhadap sebab akibat yang telah diakibatkan karena adanya perusahaan tersebut di lingkungan sekitar masyarakat. Yang keempat, rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja. Sudah jelas bahwa perusahaan tersebut mengutamakan tenaga kerjanya itu berasal dari sekitar area perusahaan daripada di luar lingkungan perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah bantuan fasilitas pendidikan. Sudah jelas bahwa dengan adanya perusahaan tersebut membantu bagi masyarakat sekitar dalam pembiayaan ataupun fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah berikan penjelasan secara garis besar satu saja tema yang kelompok lain kaji. Saya akan memberikan penjelasan dari kelompok 7 mengenai kebijakan masyarakat miskin kota dengan judul Kebijakan Zonasi dan Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Miskin Kota. Miskin Kota menurut Suhartini dan kawan-kawan dalam bukunya Model-model Pembelajaran Masyarakat disebabkan oleh tidak berimbangnya pembangunan kota dengan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok miskin ataupun marginal, dan justru diperparah dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang cenderung kurang mendukung golongan miskin sehingga memutus akses bagi kelompok miskin terhadap sumber daya yang melimpah di kota. Selain itu, kita bisa lihat bahwa menurut Levitan pada tahun 1980 mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Program Wajib Belajar 12 tahun adalah program yang dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Program ini meliputi tingkat pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun yang sederajat dengan SMA. Salah satunya adalah SMK ataupun madrasah aliyah. Program Wajib Belajar 12 tahun ini adalah rintisan dari program yang Wajib Belajar 9 tahun yang telah digarap ataupun yang telah dianggap sukses. Program Wajib Belajar sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Usman pada tahun 2013 mengatakan bahwa program Wajib Belajar 12 tahun ini menurut hasil analisis merupakan sebuah program yang sangat baik karena dapat membantu masyarakat miskin kota mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Namun, seperti yang diketahui, sangat sedikit program yang benar-benar akan berjalan dengan sempurna. Namun, untuk memperbaiki setiap program tentu diperlukan evaluasi yang baik sehingga dapat terus memperbaiki program. Sama halnya dengan program kebijakan Wajib Belajar 12 tahun ini pada masyarakat miskin kota. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari kelompok 7 ini mengenai kebijakan miskin kota. Dengan adanya kebijakan ini dapat membantu bagi mereka yang disebut dengan kalangan miskin ataupun rakyat miskin dapat merasakan yang namanya dengan pendidikan. Karena mereka berasal dari keluarga yang memang kurang tidak mampu, dengan adanya kebijakan ini dapat membantu setidaknya dalam hal keringanan biaya supaya mereka dapat merasakan yang namanya pendidikan lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.